Sebelumnya dari cerita yang telah Mas Dika sampaikan, saya mengambil kesimpulan. Berarti masalah yang Mas Dika alami itu adalah kesulitan dalam mengatur emosi. Apa itu benar? Iya Pak, kadang-kadang sering emosi sendiri, ya seperti itulah, nggak bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Kalau boleh tahu, awal dari gejala-gejala tersebut kapan Mas? Dalam waktu dekat ini sih Mas, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang Iya, lalu? baru kerasa kalau mudah emosi atau gimana gitu. Oh, iya gitu. Seperti itu. Bisa coba ceritakan seperti apa ekspresi dari emosi Mas Dika itu? Marah-marahnya kayak gimana? Ya sering marahnya, lebih seringnya itu kepada keluarga, karena kan sering deket juga, sering nanya-nanyain, terus tiba-tiba emosi sendiri gitu. Selain itu juga sama teman dekat juga sih Mas. Berarti kepada orang-orang terdekat ya Mas? Iya. Hal yang perlu Mas Dika tahu, kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya stres Mas. Biasanya kalau misalnya kita ngalamin stres, kita akan melampiaskan emosi kita. Nah terkadang pelampiasan emosi kita itu tidak kepada orang yang seharusnya. Misalnya nih ya Mas ya, Mas Dika habis dimarahin sama dosen. Habis dimarahin sama dosen, Mas Dika stres. Ketika stres, akhirnya Mas Dika melampiaskan emosi itu, tetapi bukan kepada dosen tersebut, melainkan kepada keluarga atau orang-orang terdekat. Apakah kasus Mas Dika seperti itu? Iya benar Pak. Iya. Kurang lebih seperti itu juga. Harapan Mas Dika setelah mengikuti konseling ini sebenarnya apa Mas? Ya sebenarnya sih pengen bisa mengendalikan diri sih Mas. Soalnya kadang-kadang gini, kalau saya emosi itu saya kelihatan seperti bukan diri saya sendiri gitu sebenarnya. Soalnya masalah-masalah yang datang itu membuat saya mudah emosi, sulit untuk dikendalikan. Iya. Sulitnya mengendalikan diri berarti ya Mas ya? Iya. Ya harapannya ya itu pengen bisa mengendalikan diri penting. Iya. Kalau sebelum 1 bulan yang ini, Mas Dika orangnya gampang emosian atau tidak? Tidak Pak. Malah tidak ya? Ya mungkin karena banyak tekanan, banyak masalah ya itulah yang bikin emosi. Iya. Perlu Mas Dika ketahui bahwa sebenarnya emosi itu adalah hal lumrah bagi setiap manusia. Jadi kalau emosi itu sah-sah saja Mas, mau marah, mau sedih, bahagia atau yang lain sebagainya. Hanya saja ekspresi dari emosi itu yang perlu kita garis bawahi. Karena biasanya kalau misal kita marah terus kemudian kita membentak atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau mungkin malah menghancurkan barang, itu bukan hal yang baik. Kalau Mas Dika pas lagi marah biasanya ngelakuin apa Mas? Pas marah ya seperti itu juga sih, suka bentak-bentak juga, kayak bukan diri saya sebenarnya gitu Mas. Iya. Jadi setelah saya melakukan hal itu emosi, kemudian saya merasa menyesal kayak kenapa saya harus melakukan hal ini. Karena sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Sebelumnya 1 bulan sebelumnya itu nggak pernah seperti ini. Iya. Biasanya kalau orang mengalami emosi itu terkadang karena ada ekspektasi yang terlalu berbeda dari keinginan kita. Contoh nih Mas, sampai lagi ngerjain tugas sama sekelompok teman-teman kelompok. Lah ekspektasi sampean itu semua kelompok kerjain bareng-bareng, tapi ternyata ada 1 atau 2 orang yang malah mengabaikan tugasnya. Atau seperti nitip nama doang lah. Nah biasanya karena hal itu 1 kali 2 kali nggak apa-apa, cuman karena mungkin sudah berlarut-larut ya Mas ya, akhirnya Mas Dika mengalami stres yang berlebihan dan yang lain sebagainya. Itu juga. Untuk salah satu cara untuk mengatasinya adalah lebih merendahkan ekspektasi kita terhadap orang lain Mas. Caranya? Misalnya kita berekspektasi agar orang lain sama seperti kita. Kita itu orangnya rajin, kita itu selalu tepat waktu.
Oh, dan ya. yang lain sebagainya. Berarti lebih berpikir positif gitu ya sama orang lain, Lebih berpikir positif, juga lebih menerima. lebih menerima. Iya, ibarat kata diri Mas Dika sama diri saya itu kan berbeda. Kita dua orang yang berbeda dan juga punya perilaku yang berbeda. Saya tidak bisa memaksakan Mas Dika untuk hidup seperti saya, dan Mas Dika juga tidak bisa memaksakan saya untuk hidup seperti Mas Dika, karena memang pada dasarnya kan kita berbeda. Iya. Nah, oleh karena hal itulah Mas Dika juga ketika memandang orang lain juga perlu seperti itu, alias kita memandang orang lain sebagai orang lain, bukan lewat cara pandang diri kita sendiri gitu loh Mas. Iya, iya. Nah, dengan cara seperti itu Mas Dika bisa lebih mengurangi keinginan untuk melampiaskan marah, atau hal itu bisa lebih sedikit memicu emosi dalam diri Mas Dika itu sendiri. Contoh sederhananya, kalau Mas Dika sudah berekspektasi kepada orang ini, oh orang ini mungkin berbeda dengan saya, jadi kalau orang ini melakukan hal yang tidak saya harapkan, maka saya tidak akan terlalu kecewa. Kemudian terjadilah hal yang benar-benar mengecewakan Mas Dika. Iya. Karena Mas Dika sudah siap dengan hal tersebut, akhirnya Mas Dika bisa lebih mengurangi kemarahan Mas Dika atau rasa kecewa Mas Dika. Salah satu cara itu bisa dicoba Mas. Mungkin Mas Dika ada hal-hal lain yang ingin diselesaikan atau masalah-masalah lain yang perlu disampaikan. Saya kira sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya Pak ya. Nah, untuk seperti itu maka Mas Dika bisa mulai mencoba seperti menurunkan ekspektasi, atau misal kalau Mas Dika lagi benar-benar marah dan tidak bisa mengendalikan diri, mungkin Mas Dika bisa mulai merubah ekspresi dari Mas Dika. Contoh, didatengin sama orang yang membuat Mas Dika marah, Mas Dika bisa mulai memalingkan wajah atau meninggalkan orang itu, atau ngomong saja, "Bu, cukup, saya sedang marah, jangan bicara terlebih dahulu." Lebih meninggalkan berarti ya? Iya Mas, sehingga ekspresi dari emosi Mas Dika itu bisa lebih dikontrol. Kalau misal Mas Dika beremosi, tetap emosi seperti tadi ya. Nah, mungkin itu saja sesi kita. Untuk selanjutnya, selama seminggu ini Mas Dika coba ya lakukan hal tersebut. Nanti kedepannya kita bisa mulai evaluasi lagi, apakah bisa lebih baik atau tidak. Gitu saja ya Mas ya. Terima kasih, Mas. Iya, makasih Mas Dika. Iya.